Bentornato. Bentornato. Hehehe, kembali lagi bersama gue Jackie di Vincere News ya. Untuk materi kali ini hanya tentang ada apa berita selama seminggu atau 3 hari ini atau 2 hari ini atau kemarin tentang Juventus ya. Gue bersama gue Jackie dan temen gue siapa? Nah, seperti biasa nih, kalau di Venture News pasti ketemunya gue nih. Gue Gio Oke. dari Jakarta Timur. Sekali ini di edisi keempat Venture News, kita akan membahas beberapa hot-hot isu nih yang lagi diperbincangkan di lini masanya Juventus nih. Oke, ya, jadi teman-teman, di Suara Juventus ini, Vincere News ini hanya membahas berita-berita yang sedang lewat ya, atau yang sudah lewat, atau yang akan lewat, ya gimana? Yang pasti yang lagi lewat. Terus kita nggak terlalu banyak mendalami seperti diskusi-diskusi sebelumnya. Ada berita apa hari ini? Ada 3 berita aja yang kita angkat, cuman sebenarnya banyak nih yang mau kita bahas atau kita beritakan. Yang pertama adalah tentang Del Piero. Ya, Wih, gosipnya The Legend Alessandro Del Piero oleh King, Alessandro Del Piero oleh raja dari segala raja untuk Juventini. Alessandro Del Piero akan digosipkan, diisukan, dicalonkan menjadi wakil presiden. Terus ada berita kedua adalah masih tentang fraud atau kecurangan laporan keuangan yang dituduhkan kepada Juventus. Yang ketiga adalah congratulations kepada seluruh pemain Juventus yang lolos ke 16 besar. Lolos. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Del Piero, ya, Alessandro Del Piero, Widih. puluhan tahun bersama Juventus, 20 tahun lebih, dengan quotes yang terkenal. Apa quotesnya yang terkenal? Kok gue ngeheng? Apa? True gentleman, never leave his John, lagi. ya, itu. Gimana quotesnya yang terkenal? The true gentleman never leave his lady. Ah, ya, jadi cowok yang bener adalah tidak pernah meninggalkan perempuannya atau Juventus Yoi. gitu. Oke, kali ini bukan tentang Del Piero di saat masa menjadi pemain, tapi Del Piero di saat sudah pensiun seperti ini, dan hari ini seperti banyak berita-berita mengatakan bahwa dia akan ditawarkan menjadi wakil presiden. Menurut lo, yuk, cocok kan nih Del Piero menjadi wakil presiden, dan emang kegiatan dia apa sih sebenarnya setelah habis pensiun ini? Lo udah pernah cari-cari belum, yuk? Del Piero selama dia pensiun dia sih banyak berkecimpung di dunia bisnis sih bang sepertinya. Dan kayaknya sih gue setuju banget nih dia jadi vice president buat Juventus di masa depan ya paling dekat ya di Januari nanti lah katanya. Dia di luaran itu banyak membeli apa tuh namanya klub balap, restoran sama klub bola pun dia akan apa namanya berkecimpung di dunia itu, di dunia bisnis, dan tidak mau lagi untuk menjadi seorang yang terjun langsung ke dalam sepak bola. Dia mau jadi pemilik aja, ataupun dia mau jadi pemegang saham, atau mau mengurusi hanya bisnis klubnya tersebut, gitu loh bang. Kalau nggak salah dia punya klub bola ya? Apa Iya SSB punya gitu klub. ya? SSB LAFC namanya, LA10 FC. LA10 Tadinya sih FC. namanya, tadinya sih La Kalau Roma namanya LAFC mah memang. yang klubnya si Chiellini sama Gareth Bale. Iya itu ya di base-nya di LA juga, cuma dia klubnya nggak gede-gede banget sih, klub kecil. Dia nggak ke David Beckham yang langsung membuat Miami FC di sana jadi besar gitu. Nggak, dia Hmm. memulai dari kecil. Iya, kayaknya Tadinya SSB klubnya ya. agak kayak akademi sih bang, maksudnya LAFC, LA10 FC. Tadinya La Roma sebenarnya, karena yang punya sebelumnya emang demen banget sama AS Roma. Dibeli sama Juve jadi La10 FC, dan pakai Bianconeri juga, jersinya hitam putih gitu. Karena dia kecintaannya sama Juventus gitu loh. Oke. Terus masalah mengenai menjadi wakil presiden, Hmm. tugasnya menurut lo kira-kira penting nggak nih buat Juventus nih? Kalau buat gua sih sebenarnya paling penting adalah Del Piero ini harus banyak berkecimpung ke dalam tim ya. Seperti Ya. pendekatan pada pemain, terus juga Hmm. supervisi kepada pelatih dan tim kepelatihan, dan ya lebih banyak berkecimpung dalam tim dibanding urusan internal ya. Karena kan Del Piero Hmm. mantan pemain. Jadi Ya jangan betul. dipusingin sama hal-hal yang kaitannya operasional Juve sebenarnya. Hmm. Gue sih intinya jabatan apapun Del Piero, gue lebih seneng kalau dia punya kesempatan lebih banyak dengan tim ya, gitu sih. Ya.
gitu Ya tuh. karena dia kan memang lama di Juve, jadi dia udah tahu luar dalam Juve, dia udah melewati beberapa rezim pemimpin dari Juventus kan ya. Hmm. Udah Iya. terakhir sama Agnello pun masih ngerasain gitu loh. Dan menurut gue sih dia cocok, dan juga dia sebagai vice president sih harusnya diberi free roll kayaknya sih Bang. Jadi bisa untuk di manajemen bisa memberikan masukan dan juga bisa memberikan semangat atau pendekatan kepada pemain-pemain karena dia pun pengalaman bermainnya sudah banyak sekali tuh di berbagai kompetisi Juventus dan juga trofi. Ya seenggaknya kalau dia udah pernah dapet trofi ya pasti dia beberapa pertandingan besar pun pernah dia mainkan gitu loh. Hmm. Tapi kalau di Instagram ya, dia dia bikin postingan di Instagram kan ya, yang Di tentang Instagram, di Twitter juga. isu dia mengenai jadi wakil presiden ya. Dua-duanya dia posting kok. Ya sebenarnya dia tidak mengiyakan juga tidak mentidakkan. Iya, iya. Dia diplomatis sih jawabannya. Jawabannya dia nggak mau mengkomentari intinya. Hmm. Gitu. Dan dia pun di postingannya pun kayaknya masih berhati-hati banget untuk memberikan keputusan. Nggak langsung bilang iya atau tidak. Tapi dari Iyalah. postingannya sih kalau misalkan memang dia dibutuhkan Juventus sih, gue yakin dia akan balik lagi ke klub kok. Cepat atau lambat. Ya juga ya memang harusnya seperti itu sih karena kan belum tentu juga resmi atau enggak ya kan karena kan Hmm. dari semua berita-berita yang ada kan masih isu lah gitu loh. Beda sama Ferrero yang ada suratnya, surat Iya. istilahnya ada Mm-mm. kop suratnya jelas gitu dari Exor ditunjuk. Kalau ini kan masih isu, takutnya kalau Del Piero udah ngerasa, iya nih gue bakal ke Juventus, nggak jadi. Ya udah Tapi selamatan dong, dari udah potong John kambing, Elkannya sih, nggak John jadi. Elkan, dari John Elkannya sih udah bilang sih Bang, dia bakal ditunjuk langsung sama John Iya, Elkan buat iya kan mengisi itu pos kan masih tersebut. memberitakan. Ya sikap Del Piero Oh, sebenarnya wajar begitu, nggak mengiyakan, tidak mentidakkan. Karena kalau kalau dia bilang, oh iya, gue bakal Juventus, langsung rame-ramean kayak orang di Indonesia potong kambing, nggak jadi kan, repot juga nggak malu sama malu juga tetangga ya. gitu. Tapi lu oke lah ya Oke lah, sama, oke banget lah. gue Oke lah, juga oke lah. siapa sih yang nggak cinta sama Del Piero sih di klub gitu loh. Ya, yang tahu Del Piero sampai 2010 sih. Generasi yang nonton 2012 akhir lah. Juventus atau yang kenal Juventus setelah 2012 ya, ya mereka hanya tahu dari kisah dari YouTube. Ya mereka nggak nonton langsung sebenarnya. Ya yang generasi-generasi kayak lo nih yang tua gini yang tahu Del Piero. Generasi lo kan Platini ya. Enggak, generasi gue Boniperti. Itu lagi. Oke, kita ke berita selanjutnya. Nih berita selanjutnya adalah berita yang masih agak apa namanya proses ya. Sebenarnya masih proses bahwa UEFA melalui badan auditnya atau badan lembaga yang mengurusi keuangan klub-klub di Eropa yang bernama apa sih namanya? CN ini sini sih nggak ada namanya. Oh, CIGF Criminal CIGF, Information. CIGF. Ya, CIGF yang ada di UEFA yang memang mengurusi masalah financial fair play, masalah mengenai kecurangan dalam hal laporan keuangan. Ini sebenarnya muncul ketika konsop atau kejaksaan dari Italia mencoba untuk menelusuri Juventus. UEFA-nya ikut-ikutan. Aji mumpung, La Liga juga ikut. UEFA-nya ikut-ikutan. Kalau La Liga lebih kepada ini aja, gibah Sentimen atau kayak Bang. ya sentimen aja. Itu dia nggak punya hak apa-apa untuk ini. UEFA-nya ikutan. UEFA-nya secara resmi ingin menyelidiki juga. Ada nggak kesalahan laporan keuangan segala macam dalam hal masalah financial fair play. Ya buat gue sih sebenarnya financial fair play ini ya agak-agak bullshit juga sebenarnya. Iya. Kenapa agak-agak bullshit? Pertama ngomongin UEFA ini kan punya anak emas kalau ngomongin masalah keuangan. Anak emasnya adalah PSG, anak emasnya adalah City. Ya, oil company nih, oil club ya. 2017 sebenarnya PSG itu juga dilabrak juga sama La Liga. Kok lo bisa beli Mbappe, kok lo bisa beli Neymar dalam satu waktu? Ya, ini ngomongin FFF sebelum kita ngomongin UEFA yang bullshit tentang FFF ini. FFF itu mungkin teman-teman harus tahu, simpelnya adalah gini.
klub itu jangan sampai ruginya lebih dari yang digariskan oleh financial fair play. Itu yang pertama. Kedua, karena klub itu nggak boleh rugi, makanya belanjanya harus dikontrol, jangan gila-gilaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya klub ini berjalan sehat. Tujuannya sebenarnya bagus, supaya klub nggak rugi, supaya tidak ada mercato yang gila-gilaan di pasar. Tujuannya bagus, karena kan FFF ini kan baru mulai sebenarnya bukan dari tahun 90 yo, bukan tahun dari 2000. Iya, Dia baru benar. mulai dari 2011. 2011 benar. Nah, dan yang bikin menginisiasikan financial fair play ini ternyata legendnya Juventus. Michel Platini. Jadi agak-agak ironi. Yang Senjata makan bikin tuan financial jadinya. fair play adalah Platini lah, sekarang Kesannya. Juventusnya yang kena. Hmm. Dan yang anehnya lagi, Juventus punya calon Platini. Ya mungkin aja sebenarnya nih kalau UEFA-nya rese, udah Platini aja deh. Jadi mungkin aja CLK-nya. Nah, lo tuh urus deh tuh sistem yang lo buat tuh. Iya, bisa gitu juga sih. Gitu loh. Kenapa? Karena FFF ini ya tadi fungsinya seperti itu. Nah, dalam kenyataannya yang berjalan rapi ya hanya segelintir klub. Hmm. City juga belanja masih gila-gilaan. Barca musim ini masih gila-gilaan. Barca Barca tuh paling edan sebenarnya PSG musim ini ya. mana pernah nggak gila-gilaan. Cuman ya PSG ternyata pernah juga kena denda. Cuman denda untuk ukuran PSG hanya 60 juta euro. Ya Kan dibayar cash langsung aja. FFF itu kan punya, kalau lo melanggar itu kan punya punya apa namanya punya hukuman. Hukumannya itu macam-macam. Ada denda, ada teguran, teguran yang paling ringan, ada dikeluarkan dari kompetisi UEFA. Nggak boleh Ya, ikut Liga benar. Champions, nggak boleh ikut Liga Eropa, nggak boleh ikut UECL. Ketiga, hadiahnya dikurangin atau hak siarnya dikurangin. Jadi macam-macam nih yang menunggu hukuman terhadap Juventus. Jadi UEFA ini sebenarnya sistemnya atau apa namanya tujuannya bagus aja FFF. Cuman masalahnya kayaknya ada kong kali kong juga mereka itu tetap di belakang Ada lah pastilah. gitu Gak loh. mungkin Ya pure lah. buktinya kan waktu itu PSG pernah dituduh sama La Liga, lu belanja banyak banget, emang nggak ngelanggar FFF, emang lu nggak rugi. Ujung-ujungnya Hmm. apa? Dia yang menang, nggak FFF. Nggak ada lagi tuh. Lolos-lolos aja. Iya, Mbappe tetap main, Neymar tetap main, dia ikut tetap gitu. UCL juga. Terus City juga dipermasalahin. Yang sering ngelabrak di sini gua akuin La Liga ya. La Liga ini paling sering ngelabrak. Tapi La Liga juga nggak konsisten. Dia nggak mau ngelabrak Barcelona. Dia nggak mau Iya, ngelabrak betul. Madrid. Karena Begitu. Ya nggak paketnya tahu. ya Ya di itu klub karena itu. itunya dia kan, gengnya dia kan gitu. Iya. Heeh. Nah Barca kan juga dipertanyakan juga sama komunitas akuntansi yang Hmm. ada di Eropa. Ini kok bisa gitu, utang banyak tapi beli pemain sana sini. Terus kata UEFA dia belum gua selidikin karena kerugian dia itu masih dalam jangka waktu COVID. Nah, karena kan FFF itu yang dinilai itu adalah 3 musim ke belakang, 4 musim ke belakang. Ya, jadi yang akan dicek sama UEFA nih, 4 musim ke belakangnya Juventus. Ada nggak nih memperbesar pemasukan? Padahal nggak ada pemasukannya gitu loh. Ini kan supaya di mata UEFA, Juventus nih setiap musimnya ruginya tuh nggak lebih dari 30 juta euro gitu. Kalau lebih dari segitu, kata UEFA, lu financial fair play. Tapi memang ada catatan di zaman COVID, kerugian itu boleh di atas 30 juta euro, karena kan nggak ada penonton kan. Iya, stadion Nggak kosong. boleh. Jadi buat gua, UEFA menelusuri Juventus, ya silakan aja. Tinggal nanti Juventus membuktikan. Bener nggak begitu atau nggak. Itu yang pertama. Silakan aja. Kedua, gue juga merasa bullshit aja sih tentang FFF ini. Ya gue rasa udahlah mendingan gak usah FFF atau ada sistem lain. Ya akhirnya yang Nah, ya. melakukan kong kali kong terhadap keuangan ini bukan cuma Juventus. Waktu bulan Agustus sampai September ada 8 klub yang kena denda. Termasuk kalau dari Italia ada Roma, ada Milan, ada Inter. Ya FFF juga Sama semuanya juga. gitu. Jadi ya agak-agak bullshit lah tentang FFF ini. Ya mungkin kalau Dan mau sistemnya tetap ini, ya mungkin bullshit orang-orangnya lah. dan temuan Severin ini and the pun gang. update-nya di Fonsop ini kan dia sebagai otoritas di
OJK-nya Italia lah ya. Ternyata menemukan nggak cuma Juventus bang, ada kayak Atalanta, Hellas, Lazio yang ditemukan gitu loh. Jadi nggak cuma Juventus, mungkin karena Juventus tim besar, jadi dia yang di up nih. Dan juga kebetulan memang UEFA sama FF ini sedang menginvestigasi Juventus dari transfer sih, menurutnya sih transfer Pjanic Arthur kalau nggak salah itu kan terjadi waktu eh, COVID kayaknya kalau nggak salah. Ya, ya, ya. Ya, begitulah kira-kira mengenai Hmm. berita yang ada tentang investigasi dari UEFA. Ya, gue sih Dan silakan semoga aja ya. Gue memberikan. sebagai fans juga nggak tahu aslinya nanti gimana itu Hmm. Juventus bisa membuktikan atau enggak. Ini kan masih investigasi. Ya, mudah-mudahan Juventus tidak terlibat lah ya. Sesuai dengan Ini sih. sesuai dengan laporan yang yang disepakati, tidak Hmm. ada fraud. Ya, kalau ada fraud kan image Juventus juga nanti ke depannya. Ada lagi Ini yuk kan yang mau kita bahas tentang ini? ya semoga nih Agnelli resign, gerbong-gerbongnya resign, kayaknya bisa diselesaikan secara cepat gitu bang. Ini sih kayaknya butuh waktu beberapa bulan ke depan sebelum Mercato Januari dibuka. Kayaknya semoga sebelum Mercato nih udah selesai nih fraud ini dan nggak terbukti si Juventus yang salah gitu loh. Apa mungkin kayaknya kalau yang salah pun kayaknya sih orang-orang lama yang ada di Juventus. Gosipnya sih para Citi juga bakal keseret banget yang di sini. Ya, karena kan kaitannya kalau eh, capital gain ini Mercato ya. Mercato ini ya yang Hmm. sering di musim-musim sebelumnya kan Paratisi lebih banyak in charge di masalah itu kan Iya. gitu. Oke, itu aja masalah mengenai investigasi dari UEFA bahwa UEFA secara resmi ikut menyelidiki Juventus. Jadi yang menyelidiki Juventus ada 3 nih, buset. Pertama kejaksaan, kedua Konsop, ketiga UEFA, udah keempat OJK Indonesia mungkin. Banyak nih, pusing-pusing nih Agnelli nih ditanya-tanyain nih. Pemain juga pasti akan ditanyain. Semua pasti Gitu. yang terlibat pasti Iya, gaji lu dibayar nggak? mantan-mantan. Gaji lu dapatnya berapa? Pasti begitu. Iya. Mantan-mantan pemain juga pasti Auditnya gitu diinvestigasi. pasti. Dybala gaji Kayak lu audit berapa juga. nih? Kemarin dibayarnya berapa sama Juventus? 100 apa 80 nih catatannya 100 nih. Lu dibayarnya berapa? 60 Bang. Waduh, kacau nih Juventus misalkan. CR7 juga kayaknya kena tuh bang nanti. Iya, ditanya semua pasti. Kan disesuaikan kan sama catatan kan. Gaji lu berapa nih yang Iya. dicatat sama Juventus sekian nih gitu. Soalnya Agnelli ini agak lain kalau soal duit ya bisa bermain di bawah meja juga katanya. Ya, kita lihat aja. Ya, ini kan kuat-kuatan. Ya, makanya gue bilang agak-agak bullshit berhubungan sama UEFA ini. Ya, lu kuat-kuatan deal-dealan aja lah. Buktinya PSG, City, Barca, Iya sih. mana-mana aja. Ini kan Heeh. kekuatan deal-dealan di belakang aja. Iya Masalahnya sih, iya sih, iya gini-gini sih. kan agak-agak, udahlah. Bullshit lah intinya lah gue mah. Gitu. Kecuali lu dari awal udah confirm disipin kan. Maksudnya City Hmm. kena, PSG Heeh. kena. Nah, itu gue masih percaya. Gitu. Oke, kita lanjut ke Oke, berita selanjutnya. Wah, ini mantep nih, kok. Ada 9 apa pemain nih? yang lolos ke 16 besar. Ya, sangat Yo, sayang sisanya i- tinggal si eh, Kostik dan Vlahovic. Walaupun Vlahovic udah golin tadi malam, cuman ya sayang aja sih nggak ikutan juga. ya gagal dia gagal. Gimana Nggak yuk? perform Ini Serbia. 9. Sesuai ekspektasi lu nggak nih? Semua lolos atau Enggak sih. Ini sih gue sih lebih expect malah Vlahovic Kostic yang melaju daripada Amerika gitu loh. oh McKennie Ngeliat ya? Western McKennie masuk tuh kayaknya gimana ya, cara permainan juga kurang begitu menikmati dan juga kurang tune in juga sama timnasnya. Gue malah melihat kayak Kostic yang selalu memberi kontribusi bagus gitu. Cuma memang temen-temennya nih kayak kurang apa ya? Kayak belum pernah main bareng gitu. Kayak istrinya kurang gitu Serbia kalau dilihat dari cara permainan timnya. Hmm. Paling Kalau 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 yang yang sangat, bisa masuk ke final, ada nggak potensi pemain Juve nih yang bakal ke final nih? nah kalau ke final pasti ada lah kayak macam Siapa? Rabiot. Rabiot. Rabiot tuh. Rabiot kayak Sandro, Danilo tuh Tanda, iya, iya bener. Brazil soalnya ya. Brazil. Nah, itu dia memang jadi tulang punggung timnya tuh kayak Alexandro, Rabiot, Danilo. Danilo out sih kayaknya dia
cedera. Tapi kalau Sandro nih permainannya bagus nih selama di timnas. Beberapa kali shootnya juga bagus, beberapa kali movementnya juga bagus, dan defense-nya juga bagus. Nah kalau Rabiot memang tulang punggung Prancis kan selama beberapa pertandingan ke belakang. Dia menjadi pemain gelandang yang paling senior ibaratkan di Piala Dunia kali ini, terlepas dari Kante dan juga Pogba nggak ada gitu bang. Yang gue mengejutkan adalah Szczęsny. Chesney habis blok, Szczęsny ini di habis nge-save blok penaltinya si si Messi Messi kemarin. Nah sebelum itu kan penalti dia ngeblok juga tuh. Ada beberapa save setelah yang penalti Arab, dia yang blok lagi. Saudi, yang Saudi. Dan blok dia double block itu double save-nya bagus banget sih. Dan dia beberapa pertandingan ratingnya paling bagus di antara pemain yang lain. Gua kira tuh Polandia digendong Lewandowski, ternyata Polandia digendong sama Szczęsny. Kalau final ideal itu kan mungkin Prancis yang masuk ke final Piala Dunia ya, Uh, atau Brazil, uh, atau mungkin Argentina nanti di Maria dan hmm, Paredes. Cuman iya mungkin sih. aja misalkan, ya ini mah cuma karangan-karangan hayalan aja. Ah, 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 ah. Si Chesney ini masuk final nih dengan cara adu penalti sampai final. Bisa juga sih. Adu Bisa, penalti cuma aja kalah udah ya banget. kosong-kosong sampai final, sampai juara. Soalnya Yang besok penting adu penalti langsung aja. ketemu langsung ketemu Prancis nih, Polandia nih. Berat juga lawan 16 besar. Iya, kan si Teh kan jago save penalti. Jago Sedangkan kan ini penalti. turnamen untuk menentukan kemenangan. Kalau lo draw lo harus adu Penalti. penalti. Ya kalau si Teh Akhirannya jago penalti. ya udah strateginya langsung aja. Udah pokoknya Strateginya kita nggak usah bertahan. kemana-mana. Di dalam kotak penalti aja udah 120 menit. Katen, Siapa? Polandia langsung Catenaccio besok. Iya, Baru kayak nyerap. gitu aja kan pelatih Polandia. Mau ngapain lagi kita? Iya kan? Mau nyerang nggak bisa. Mau bertahan nanti juga diacak-acak kalau habis nyerang. Udahlah kita di dalam kotak penalti aja 120 menit. Habis itu ada penalti. Tek aja nanti urusannya. Oh iya iya gitu aja. Nah, mungkin Polandia begitu nanti briefingnya. Tapi kalau lihat dari Argentina sih, Paredes jarang main sekarang nih bang. Gara-gara dia banyak out of position juga. Dari Hmm. secara dia Tapi Di gelandang Maria bertahan, masih tapi masih ini ya. Di oh, Maria kan oh, masih. Di Maria Di masih Maria kan. masih Iya. playmaker sih. Cuma ya banyak pemainnya jadi kurang apa ya, kayak masih individual banget gitu loh bang, nggak ada yang tandem dia banget di depan gitu loh. Argentina Messi lawan Australia. Argentina lawan Australia sih aman sih ini, Iya kalau sih. nggak menang kebangetan sih, kalau nggak menang kebangetan. Nggak Iya tahu sih. ya, sepak bola sih banyak kejutan kayak semalam Portugal kalah sama Korea, ada drakor tuh semalam tuh, dan Hmm. juga ada Jepang kemarin ngalahin Jerman lewat gol yang hampir out bolanya, itu drama juga tuh, itu Iya iya kejutan iya. juga. Dan tapi kalau lihat Australia sih kayaknya mainnya agak Spartan. Jepang sama Korea sih mainnya ya gitu aja udah. Iya 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 iya. Ya, nanti Kalau kita lihat USA nih. lawan Argentina kayaknya sih ya Argentina menang jauh lah. Hmm. Oke, nanti kita lihat dari 9 pemain Juventus ini yang sudah lolos 16 besar, siapakah yang bakal nyampe final? Apakah tebakan Loyo atau Hmm. Polandia? Kayaknya sih Kembaliannya. Polandia enggak sih. Rasanya enggak sih. Iya sih emang. Kita Iya lihat sih emang. Rabiot mungkin nggak, atau Danilo atau Bremer ya bisa ke. Beda pot soalnya, beda side bang. Hmm. Brazil di sini, Prancis di sini, gitu. Argentina di sini, Brazil di sini, Portugal di sini. Nah itu dibedain tuh sama FIFA. Ya ya, biar finalnya banyak tiket yang Biar final kejual. ideal. CR7 vs Messi. Itu bisa, itu bisa. Iyalah, pasti Itu rame bisa. lah. Lo kalau The udah Last World Cup. CR7 finalnya, kalau CR7 lawan Messi, gempar dunia Hmm. sosmed. Gempar. Gempar banget. Duit banyak tuh bang. Wah, yang nonton banyak banget. Karena kan exposure-nya kan dari seluruh media kan pasti Oh, ngomongin itu semua dong. iya, medianya, Iya. apa Terus udah namanya, itu kan sponsornya. situasinya udah kayak Pilpres. Lu mau Messi apa mau CR? Iya kan? Gitu. Jadi udah mantep lah pokoknya lah kalau finalnya Udah itu. settingannya Cuman udah cakep ya. ya, cuman ya karena gue Juventini, gue berharap salah satu yang ada di sini bisa ke final Angkat ya, karena trofi kan lah ya. bagus buat Juventus juga. Ya Rabiot lah paling enak sih ngelihat. Setelah gue ngeliat semua Piala Dunia, paling enak Prancis lah yang enak dilihat. Iya, secara permainan Prancis paling bagus sih. Cuma Oke, yuk. kalah sama Tunisia.
Itu aja kali, Oke, Bang. karena di Vincere News memang kita nggak banyak-banyak membahas berita yang penting aja. Hmm. Setahu gue Mercato masih agak sepi, mungkin minggu depan lah. Mercato masih ketutup berita fraud Juventus Berita ini lah. fraudnya Juventus, jadi ya sudah Masih kencang kita ini. kumpulin Masih dulu hangat. aja nama-namanya lagi. Apakah Hmm. Project Safik masih berjalan, kita juga belum tahu, ataukah Semoga aja Mercato masih yang jalan lain. sih, Bang. Ya, kita lihat nanti perkembangan Juventus di berikutnya. Oke, teman-teman Suara Oke. Juventini, itu tadi gue dengan Jackie yang memberitakan yang sudah terjadi atau sudah lewat ya. Dan kita akan lihat lagi berita-berita nanti ke depannya, ada berita apa lagi. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan dengan selalu di Vincere News dengan bio ya. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juve.